Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati dengan NIM 22002027 dari sesi 131. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Sulastri MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman buku mengenai manajemen perpustakaan yang terdiri dari 6 bab. Video ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah manajemen perpustakaan. Baiklah, pada bab pertama yaitu mengenai perpustakaan. Definisi perpustakaan merupakan suatu lembaga tertentu yang menyimpan koleksi atau bahan-bahan pustaka secara teratur, serta pengelolaannya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pembaca atau pengguna. Peran perpustakaan yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan pendidikan informal yang mempunyai peran dan tugas untuk menghimpun, memelihara, serta mendayagunakan bahan pustaka untuk kepentingan masyarakat. Adapun tugas perpustakaan yaitu mengumpulkan dan menyimpan serta menginjak informasi kepada para penggunanya baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun multimedia. Dan tugas perpustakaan juga sebagai menyediakan informasi yang dapat diakses melalui internet untuk memudahkan para penggunanya dalam mendapatkan informasi. Selanjutnya, fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi administratif, yang kedua fungsi penelitian, yang ketiga fungsi informatif, yang keempat fungsi pendidikan, yang kelima fungsi rekreasi, dan yang terakhir fungsi kebudayaan. Adapun tujuan perpustakaan yang pertama, memperluas dan memperdalam pengalaman belajar dan mengembangkan minat untuk mencari kelemahan, mengelola dan memanfaatkan informasi, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya. Adapun jenis-jenis perpustakaan yaitu yang pertama perpustakaan internasional, yang kedua perpustakaan nasional, yang ketiga perpustakaan umum, yang keempat perpustakaan sekolah, yang kelima perpustakaan khusus, yang keenam perpustakaan perguruan tinggi, dan yang terakhir perpustakaan pribadi. Bab 2 yaitu mengenai koleksi atau pengadaan bahan-bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka merupakan proses menghimpun dan menyediakan bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Sebaiknya koleksi harus dilakukan dengan minat dan kebutuhan peminjam serta lengkap dan aktual. Adapun jenis koleksi bahan pustaka, yang pertama jenis koleksi berupa karya cetak seperti buku atau terbitan berseri. Yang kedua jenis koleksi berupa karya non cetak seperti rekaman suara, film, rekaman video, bahan grafik, bahan kartografi. Dan yang ketiga bentuk mikro yaitu menggunakan media film yang tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikro. Yang keempat sumber daya elektronik yaitu berupa informasi yang dituangkan dalam bentuk jurnal ataupun buku elektronik. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengadaan bahan pustaka. Fungsi pengadaan pustaka yaitu untuk menghimpun, menyediakan dan melengkapi bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai koleksi perpustakaan. Adapun tujuan pengadaan bahan pustaka yaitu agar koleksi perpustakaan lengkap, memadai serta sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan pustaka. Kegiatan pengembangan bahan pustaka merupakan salah satu sarana yang penting dalam suatu perpustakaan. Tujuan dari pengembangan perpustakaan ini yaitu untuk menambah jumlah koleksi serta meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan seperti buku, ensiklopedia, surat kabar, jurnal, majalah, dan buletin sehingga dapat meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Adapun manfaat pengembangan pustaka atau koleksi yaitu dapat membantu mengupayakan pemilihan serta mengadakan bahan-bahan pustaka. Dapat menambah penetapan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli dan membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gedung dan dikeluarkan dari koleksi. Dan juga dapat membantu melakukan peminjaman ke perpustakaan lain dan kerjasama dalam mengadakan bahan-bahan pustaka. Bab selanjutnya yaitu pengelolaan bahan pustaka. Pengelolaan bahan pustaka adalah mengelola berbagai jenis bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan, baik berupa buku, majalah, koran, kamus, skripsi, atau tesis. Adapun fungsi dari pengadaan bahan pustaka yaitu untuk memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi kepada terciptanya kawan atau pengguna jasa perpustakaan. Tujuan dari pengelolaan bahan pustaka adalah agar semua buku dapat terorganisasi dengan baik dan teratur sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan ciri serta isi yang terkandung dalam buku tersebut. Adapun langkah-langkah pengelolaan bahan pustaka, yang pertama yaitu inventarisasi, yaitu berhubungan langsung dengan aktivitas pengadaan bahan-bahan pustaka. Dalam bidang perpustakaan merupakan suatu aktivitas untuk mencatat bahan-bahan pustaka yang menjadi milik perpustakaan. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan penggolongan atau penempatan benda-benda yang sama di suatu tempat
Pengelompokan ini dimaksud agar perpustakaan terlihat rapi, teratur, dan pemakai akan lebih cepat dan mudah mendapatkan buku yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu katalogisasi. Katalogisasi merupakan proses pembuatan katalog. Di dalam katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik ciri fisik maupun intelektual seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek. Selanjutnya yaitu pelabelan dan penyampulan. Pelabelan adalah kegiatan pemasangan kelengkapan bahan pustaka sebagai identitas buku seperti label buku dan lembaran tanggal kembali. Di samping itu, ada kegiatan lain yang harus dilakukan yaitu penyampulan buku. Hal ini dilakukan agar buku terlihat bersih dan rapi. Penyusunan buku adalah kegiatan menempatkan buku yang sudah selesai diolah dan telah dilengkapi dengan tabel di dalam rak buku, disusun sesuai dengan nomor urut kelas buku. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka ini semaksimal mungkin harus dipelihara dan dijaga karena memiliki nilai informasi yang sangat bermanfaat. Perawatan dan pemeliharaan bahan-bahan pustaka itu sendiri tidak hanya dilakukan secara fisik saja, tetapi juga meliputi isinya yang berbentuk informasi yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan dari pemeliharaan bahan-bahan pustaka yaitu mencegah bahan-bahan pustaka rusak akibat para pengguna yang keliru dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu menjaga nilai-nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka. Selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama fungsi pendidikan yaitu memberikan nilai edukasi. Yang kedua fungsi kesehatan yaitu bahan-bahan pustaka selalu dalam keadaan bersih sehingga perpustakaan tidak pengap dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga fungsi sosial yaitu kerjasama dengan orang lain sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi yaitu bahan pustaka dapat ditekan dan diminimalkan apabila bahan pustaka dapat dirawat dan dipelihara. Yang kelima yaitu fungsi keindahan. Bahan pustaka akan tersusun rapi, indah serta tidak berantakan sehingga perpustakaan terlihat nyaman dan indah. Yang keenam fungsi pengawetan yaitu bahan pustaka akan menjadi awet, bisa lebih tahan lama dipakai dan diharapkan lebih banyak pengguna yang dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang terakhir fungsi perlindungan yaitu bahan pustaka dapat terhindar dari berbagai faktor yang mengakibatkan kerusakan. Adapun manfaat pemeliharaan bahan pustaka yaitu memelihara dan menjaga bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan serta melindungi bahan pustaka dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki letak bahan-bahan pustaka yang berantakan dan merapikannya ke tempat semula. Adapun penyebab dari bahan-bahan pustaka serta faktor pencegahannya. Adapun penyebab kerusakan bahan pustaka yaitu faktor fisika, faktor kimia, faktor biologis, dan faktor manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab kerusakan bahan pustaka dan faktor pencegahannya. Yang pertama yaitu faktor fisika yang mengakibatkan bahan pustaka rusak yaitu debu. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan melakukan penyedotan debu atau menggunakan alat penyedot. Yang kedua faktor kimia yaitu dilakukan untuk mencegah kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan oleh kimia, yaitu memilih bahan pustaka yang baik dan teliti berdasarkan jenis kertas atau tulisannya. Yang ketiga faktor biologi yaitu diakibatkan oleh bahan pustaka yang diakibatkan serangga. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan cara melakukan fumigasi yaitu mencegah, mengobati, dan menetralkan bahan-bahan pustaka dari serangga. Yang keempat yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh bencana alam. Adapun cara pencegahannya yaitu menempatkan bahan pustaka yang mudah terbakar di tempat tersendiri dan melarang para pengguna perpustakaan merokok di dalam ruangan perpustakaan. Yang terakhir yaitu manusia. Adapun pencegahan bahan pustaka yang diakibatkan oleh manusia yaitu dengan menumbuhkan kesadaran terhadap para pengguna bahan-bahan pustaka tentang pentingnya peduli terhadap keutuhan bahan-bahan pustaka. Selanjutnya yaitu perbaikan bahan-bahan pustaka serta pemeliharaan peta, slide, fotokopi atau tinta. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, laminasi merupakan pelapisan selembar kertas dengan 2 lembar bahan penguat sehingga kembali kuat dan utuh. Selanjutnya yaitu enkapsulasi, upaya melapisi setiap lembar kertas dengan menggunakan atau lembar film plastik polyester yang pada bagian pinggir plastik tersebut direkat dengan bantuan colla tape. Yang terakhir yaitu penjilitan.
dilakukan pada buku-buku atau bahan pustaka yang sudah mengalami kerusakan. Hal ini dilakukan agar susunan buku ini tidak hilang karena terlepas satu sama lain. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pelestarian bahan-bahan pustaka. Adapun cara atau upaya guna menyelamatkan nilai-nilai informasi yang dimiliki oleh perpustakaan, yang pertama bentuk elektronik. Saat ini bahan pustaka atau koleksi bahan pustaka telah dikembangkan dari teks menjadi bentuk elektronik seperti buku elektronik dan jurnal elektronik. Yang kedua, bentuk mikrofilm, yaitu dalam satu melakukan pemeliharaan, penyelamatan, dan pelestarian nilai-nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka berupa buku-buku yang sudah rusak maupun lapuk, maka dapat dilakukan penggalian ke dalam bentuk dokumen. Pengalihan bentuk dokumen tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan ke dalam bentuk mikrofilm. Adapun keunggulan dari bentuk mikrofilm ini sebagai berikut: mudah, ekonomis, mudah diakses, akurat, mudah diproduksi, aman dari pencurian, serta hemat uang. Bab selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana. Sarana perpustakaan adalah peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan secara langsung dalam aktivitas pelayanan perpustakaan guna mencapai tujuan. Sementara itu, prasarana adalah penunjang utama terjadinya segala aktivitas di dalam perpustakaan. Fungsi serta kegunaan sarana dan prasarana perpustakaan yaitu bagian yang tidak dipisahkan dari sebuah perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pendukung pelayanan perpustakaan yang paripurna dan memuaskan. Sementara itu, kegunaan sarana dan prasarana perpustakaan adalah mempermudah pengguna perpustakaan dan mendayagunakan kekayaan perpustakaan secara maksimal. Adapun jenis-jenis sarana dan prasarana perpustakaan, yang pertama yaitu gedung dan ruangan perpustakaan, merupakan wujud bangunan fisik yang berfungsi untuk menyimpan, memelihara, serta melestarikan bahan-bahan pustaka. Yang kedua yaitu perabotan perpustakaan, merupakan salah satu sarana penunjang bagi kelancaran aktivitas perpustakaan seperti rak buku, rak majalah, lemari katalog, meja sirkulasi, meja dan kursi baca, serta papan pengumuman. Yang ketiga yaitu perabotan perpustakaan. Perabotan perpustakaan ini bersifat habis pakai dan tahan lama. Adapun habis pakai seperti formulir pendaftaran, amplop, buku catatan, belangko surat, kertas tipis, dan lain-lain. Adapun peralatan tahan lama yaitu komputer, mesin hitung, mesin ketik, kotak surat, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penerangan, ventilasi, dan pengamanan. Penerangan adalah pengaturan penerangan agar para pengguna perpustakaan dapat nyaman dalam melakukan aktivitasnya di perpustakaan dan tidak menurunkan minat baca dan membuat silau. Selanjutnya ventilasi, yaitu ventilasi udara dalam perpustakaan harus diperhatikan untuk kenyamanan pengguna perpustakaan, staf perpustakaan, juga seluruh perlengkapan di dalam perpustakaan. Adapun jenis ventilasi yaitu ventilasi aktif, menggunakan sistem penghawaan buatan seperti penyejuk ruangan. Yang kedua, ventilasi pasif, yaitu cara membuat lubang atau jendela pada sisi dinding yang menghadap atau sejajar dengan arah angin lokal. Baiklah, bab terakhir yaitu mengenai layanan perpustakaan. Aktivitas pelayanan perpustakaan adalah pekerjaan atau tugas penting dari semua kegiatan di perpustakaan. Layanan perpustakaan juga sebagai penyedia berbagai sarana penelusuran informasi yang dapat merujuk pada keberadaan bahan-bahan pustaka yang diperlukan oleh penggunanya. Adapun tujuan dan fungsi layanan perpustakaan. Tujuan dari layanan perpustakaan adalah membantu memenuhi kebutuhan para pengguna dalam menggunakan koleksi serta dalam peristiwa yang ada di perpustakaan secara efektif dan tepat guna. Fungsi layanan perpustakaan yang pertama, fungsi deposit atau pelestarian. Biasanya berfungsi di dalam perpustakaan nasional dan perpustakaan umum daerah. Yang kedua, fungsi pendidikan, mempunyai fungsi apabila mampu menyediakan berbagai produksi bahan pustaka yang sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Yang ketiga, fungsi informasi dan penelitian. Apabila perpustakaan dapat menyediakan berbagai macam koleksi bahan pustaka yang memiliki kebutuhan informasi pada penggunanya. Yang keempat, fungsi kebudayaan, yaitu perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka yang memuat dan mengangkat nilai-nilai budaya. Yang terakhir, fungsi rekreasi, yaitu sebagai sarana rekreasi apabila mampu menyediakan koleksi gambar pustaka dan layanan yang dapat menghibur pemakai seperti buku cerita, komik, atau audiovisual. Jenis, sistem, dan pengembangan layanan perpustakaan.
Jenis-jenis layanan perpustakaan yang pertama pelayanan sirkulasi. Wilayah yang perpustakaan yang pertama kali berinteraksi secara langsung dengan pengguna perpustakaan adalah pelayanan sirkulasi. Jenis pekerjaan bagian pelayanan sirkulasi yaitu pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, penagihan, perpanjangan, pemungutan denda, pemberian sanksi, statistik, bebas perpustakaan, serta peraturan perpustakaan. Yang kedua, pelayanan penelusuran informasi. Pelayanan penelusuran dengan cara menyeluaskan tentang fasilitas atau informasi-informasi apa saja yang diperoleh dari perpustakaan. Hal ini bertujuan agar fasilitas atau informasi tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pengguna secara optimal. Media dalam perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai alat penyebar luasan informasi yaitu brosur, email, website, daftar tambahan buku, bibliografi, dan indeks atau abstrak. Sistem layanan perpustakaan adalah rangkaian aktivitas untuk memberikan jasa pelayanan oleh staf perpustakaan kepada pengguna perpustakaan. Pada umumnya, perpustakaan dibedakan menjadi 3 macam sistem pelayanan. Yang pertama yaitu sistem pelayanan terbuka. Dalam sistem pelayanan terbuka, para pengguna perpustakaan dibebaskan untuk masuk dan memilih sendiri koleksi bahan perpustakaan yang diinginkannya untuk dibaca dan digunakan dari rak atau tempat penyimpanan. Yang kedua yaitu sistem layanan tertutup, yaitu pengguna tidak boleh mengambil koleksi perpustakaan yang dibutuhkan secara langsung dari rakyat perpustakaan. Yang ketiga yaitu sistem pelayanan campuran. Ini merupakan menggabungkan sistem pelayanan terbuka dan sistem layanan tertutup. Tata tertib perpustakaan. Tata tertib atau peraturan dalam perpustakaan harus diterapkan agar aktivitas dalam sebuah perpustakaan berjalan dengan lancar dan teratur. Tata tertib perpustakaan umumnya diterapkan oleh pimpinan perpustakaan yang bersangkutan serta dikomunikasikan dengan baik sehingga dapat diinformasikan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Berikut peraturan atau tata tertib dalam perpustakaan umumnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan pustaka yang disediakan dalam perpustakaan dan bahan pustaka yang dapat dipinjam kepada pengguna. Yang kedua, sistem penyelenggaraan perpustakaan meliputi peraturan peminjaman dan peraturan penggunaan fasilitas. Yang ketiga yaitu keanggotaan perpustakaan. Yang keempat, waktu pelayanan dan jam buka perpustakaan. Yang kelima, sanksi dan hukum bila melanggar peraturan serta etika dalam perpustakaan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.